kita. Jadi kemenangan itu oleh Kristus, bukan kehebatan, bukan kekuatan, bukan karena kita gesit, bukan karena hebat, bukan karena hebatan gagah dan kuat kita, tetapi kemenangan itu oleh karena Dia. Siapa Dia ini? Yesus Kristus. Oleh karena Yesus itu kita lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada para pemenang? Karena sebelum kita lahir pun karya kemenangan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Our Father in heaven, Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Engkau pasti memberikan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Berkati akan kebenaran firman-Mu. Oh, sembunyikan nama di balik salib, dan Engkau saja yang dilihat, ya Tuhan. Berkati semua telinga yang mendengar, biarlah kami semakin kuat oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Ya. Baik, salam semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-39. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia.
yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita baru saja mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana Paulus memiliki satu keyakinan yang kokoh, keyakinan yang begitu besar, keyakinan yang melebihi daripada segala apa yang selama itu dia andalkan, apa yang selama itu ia yakini, apa yang selama itu sudah dia merasakan sebagai yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melihat bahwa apa yang dahulu yang dianggap mulia itu dianggapnya sampah. Dan sekarang ia melihat bahwa segala tantangan, kesesakan hidup, sebaik maut ataupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik kuasa-kuasa yang di atas ataupun di bawah, yang sekarang dan yang akan datang, itu tidak dapat memisahkan hidupnya dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkataan yang pertama ialah Paulus memulai dengan satu pertanyaan, siapakah? Sebenarnya siapakah itu berarti mengarah kepada satu oknum, satu pribadi. Siapakah itu? Siapa dia? Siapa? Istilahnya mengarah kepada pribadi, orang, individu, makhluk tertentu yang ingin menghalangi akan kasih Kristus. Siapa yang berani untuk menghalangi kasih Kristus? Siapa yang berani untuk menghadang kasih Kristus? Ini adalah satu keyakinan daripada iman Kristen, untuk dia melihat akan segala keadaan hidup yang menentang hidupnya. Ia boleh memperhatikan dan yakin apapun yang menghantam hidupnya, ia memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun keadaan hidup yang mampu untuk melawan akan kasih Kristus. Kalau kita baca ini baik-baik, kenapa Paulus mulai dengan siapakah, tapi ia menjawab dengan sakit penyakitkah atau penganiayaankah, ya, dengan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ya, bahaya, dan juga pedang. Jadi Paulus melihat bahwa siapakah itu, dia melihat bahwa bahaya itu seolah-olah seperti satu individu, satu oknum yang sedang berusaha menghalangi kasih Kristus. Paulus melihat bahwa ternyata, ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang itu, ya, dia katakan itu memang siapa? Siapa itu pedang? Siapa itu penindasan? Siapa itu kesesakan? Siapa itu penganiayaan? Ya, jadi kalau dikatakan bahwa siapa, sebenarnya lebih mengarah kepada orang-orang tertentu, manusia tertentu, oknum tertentu, individu tertentu. Tetapi Paulus memperhadapkan ini dengan kesengsaraan, ya, dengan penganiayaan, dengan bahaya, dengan maut, dan juga dengan pedang. Kalau kita memperhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata bahwa Paulus melihat, ya, bahwa segala penderitaan yang dihadapi dalam ia memberitakan Injil kebenaran Tuhan, konteksnya ini harus diperhatikan bahwa Paulus, dia tadinya ingin membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, tetapi Tuhan menghadirkan hidupnya, Tuhan menampakkan dirinya kepada
dunia dan hidupnya mulai berubah. Ia memiliki satu kehidupan baru dan ia mulai memberitakan kebenaran firman. Jadi kebenaran firman itu sedang diberitakan oleh Paulus. Lalu datanglah tantangan, datanglah kesesakan, datanglah penganiayaan, datanglah kelaparan, datanglah ketelanjangan. Konteksnya bagaimana? Dia sedang memberitakan apa itu yang sebagai kebenaran Allah itu, apa itu yang sebagai Injil, yang dia punya sebagai kekuatan Allah. Jadi dalam kita memberitakan Injil sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus dan merelakan hidupnya menjadi pelayan Kristus dan memberitakan akan kebenaran Allah, sudah pasti tantangan-tantangan ini datang. Jadi sengsara bukan karena kita malas bekerja, tidak ada makanan lalu kita sengsara. Tidak. Jadi sengsara, penderitaan, penganiayaan bukan karena kita merampok, lalu kedapatan kita digebukin, kita dipukul, masuk penjara, kita menerima kesengsaraan. Bukan. Karena ternyata dalam dia memberitakan kebenaran Allah, dalam dia memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah, di situ ia diperhadapkan yang namanya penderitaan, yang namanya penindasan, yang namanya kesesakan, penganiayaan dan kelaparan. Jadi ketika Paulus dia sudah melewati hari-hari hidupnya untuk memberitakan kebenaran Allah, maka dia diperhadapkan dengan banyak hal yang menantang hidupnya, yang menghalangi pemberitaan kebenaran Allah itu. Kita lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata bahwa kalau kita lihat konteks jemaat di Roma, Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut sebagai yang namanya penindasan. Kita lihat yang pertama, bahwa penindasan itu sepertinya tekanan. Ya, penindasan itu tekanan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Paulus saat dia masuk ke kota Roma dan memberitakan akan kebenaran Allah, ternyata jemaat di Roma itu, kalau kita melihat penindasan itu datang dari siapa saja pada saat itu, maka penindasan itu datang dari satu kekaisaran, dari Imperium Romawi yang menindas akan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena ada orang-orang Yahudi yang terus mempertahankan keyahudiannya. Ada orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Kristus dan menghalangi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ada orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus dan mereka menjadi ujung tombak untuk menghalangi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ini menjadi satu pertentangan di Roma. Jadi jemaat di Roma adalah jemaat-jemaat yang datangnya dari Yahudi, orang-orang Yahudi yang berdiaspora. Itu artinya orang-orang Yahudi yang sebagai orang-orang perantauan yang masuk di wilayah Roma, dan mereka hidup dengan dialek dan budaya tradisi daripada Roma. Nah, ketika Paulus melihat jemaat-jemaat ini ada perselisihan, ada pertengkaran, ya, sehingga ada keseruan. Hal ini membuat jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, baik dari orang Yahudi dan juga orang kafir yang percaya kepada Yesus yang tinggal dia di Roma bersama dengan orang-orang Yahudi, itu ternyata ada perseteruan, ya. Karena orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum percaya kepada orang Yunani, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak disunat. Ini melahirkan pertengkaran yang besar. Dan mereka ada juga yang ditindas. Kenapa mereka ditindas? Karena mereka percaya kepada Yesus. Sehingga kalau kita melihat dari sudut pandang sejarah, dalam Kisah Para Rasul pun dicatat bahwa pada saat itu yang namanya Kaisar Claudius memerintahkan supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen diusir keluar dari wilayah Roma. Setelah itu nanti zaman Kaisar Nero baru mereka masuk lagi. Tapi mereka mengalami penganiayaan, penindasan. Ya, ini tekanan, bicara tentang tekanan. Maka
Makanya Paulus pernah berjumpa dengan Aquila dan Priscilla saat dalam perjalanan pulang dari Roma. Kenapa Paulus berjumpa dengan mereka pada saat itu? Karena mereka diusir. Orang-orang Yahudi ditindas, orang yang percaya kepada Yesus ditindas. Mereka mengalami yang namanya penindasan. Tapi Paulus mau memberitahukan kepada mereka bahwa penindasan itu tidak mampu untuk mematahkan kasih Kristus yang telah turun bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi penindasan itu berhubungan dengan satu imperium yang menindas akan keyakinan, kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Yang kedua ada kesesakan. Nah, berbicara tentang kesesakan itu berbicara lebih mengarah kepada pribadi-pribadi. Dan kalau kita perhatikan, kesesakan itu lain ketika mereka tidak punya pakaian sehingga mereka itu telanjang, mereka tidak punya makan minum. Bahkan kalau kita membaca secara historis keadaan hidup mereka, ternyata kain-kain untuk mereka gunakan untuk membuat pakaian pun diambil. Nah, ini makanya Paulus berbicara tentang ketelanjangan. Karena benar-benar mereka hidup dalam satu kesesakan. Secara ekonomi, secara makan, minum, pakai, itu sama sekali tidak ada apa-apa. Sehingga ini berbicara tentang sandang pangan papan kehidupan saat itu. Ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, ternyata mereka mengalami yang namanya kesesakan. Kesesakan dalam hal apa? Dalam segala kebutuhan hidup itu. Ternyata mereka merasa kok hidup percaya Yesus kok begini. Tidak memiliki apa-apa. Sudah tidak memiliki apa-apa, diusir keluar dari wilayah Romawi. Ini tentang kesesakan. Lalu ada penganiayaan. Ini lebih gede lagi, ini lebih besar lagi, saudara. Karena penganiayaan ini berhubungan dengan pembunuhan. Ya, disiksa, dijadikan ejek-ejekan, olok-olokan dalam satu stadion yang besar. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi penganiayaan itu berhubungan dengan orang yang percaya kepada Yesus, itu dijadikan ejek-ejekan, olok-olokan. Jadi Kristen pada saat itu, Kristen itu sebenarnya suatu seruan ejek-ejekan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Ya, engkau Kristen, ya Kristen lu. Itu sebenarnya ejekan. Ejekan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ada penganiayaan secara jiwa, psikologis, penganiayaan secara tubuh. Mereka alami semua itu, bahkan ada pembantaian, pembunuhan. Ya, kalau kita perhatikan setelah Kaisar Claudius, ada namanya Kaisar Nero. Itu dia menganiaya orang Kristen sedemikian rupa. Ya, sampai orang Kristen dijadikan sebagai kambing hitam dalam satu kebakaran yang besar di kota Roma. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kaisar terhadap orang Kristen? Mereka dibunuh, mereka dibinasakan. Karena mereka dikambing hitamkan sebagai pelaku yang merancang terjadinya kebakaran. Padahal itu adalah rancangan Kaisar Nero sendiri untuk mengkambing hitamkan akan orang Kristen. Dan orang Kristen mengalami satu penganiayaan. Mereka disuruh untuk menyembah kepada Kaisar sebagai Tuhan. Loh, jadi tantangan secara politik, tantangan ekonomi, tantangan secara agama, keyakinan pun mereka alami. Mau sembah Yesus, mau percaya Yesus, dihalangi, lalu dibunuh. Ini yang jemaat mula-mula dari jemaat Roma sedang mengalami akan hal-hal ini, saudara. Jadi mereka mengalami penganiayaan. Penganiayaan ini sangat ngeri karena mereka mengalami sampai mengorbankan hidup mereka. Mereka siap
Ya, bahkan ada yang meninggalkan imannya untuk percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena keadaan begitu menekan, satu penganiayaan yang begitu besar. Ketika percaya kepada Yesus maka dibunuh. Ketika tidak percaya kepada Yesus, baru mereka bisa tinggal hidup baik. Tapi percaya Yesus sudah pasti ada kelaparan, ketelanjangan, ya, ada bahaya, dan juga ada pedang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mulai menyatakan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma untuk kembali bangkit, kembali kuat. Ya, ia mulai mengatakan bahwa, hai engkau, siapakah engkau itu, hai penindasan? Siapakah engkau itu kesesakan? Siapakah engkau penganiayaan itu? Engkau yang membuat orang menjadi lapar, engkau yang membuat orang menjadi telanjang, engkau yang membuat menjadi hidup menjadi bahaya. Engkau yang pedang itu, engkau tidak punya kuasa sedikit pun terhadap kasih Kristus yang sudah turun dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ini Paulus ingin membangkitkan kembali bahwa kasih Kristus itu masih ada. Kasih Kristus itu begitu berlimpah-limpah sebelum kita ada dan setelah kita tiada. Kasih Kristus itu masih ada. Dia tetap ada untuk mengasihi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, dia mulai melihat lagi, siapakah lagi yang ingin menghalangi kasih Kristus itu, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan bahwa baik maut ataupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini lebih tinggi lagi. Karena Paulus berkata, baik kuasa yang ada di langit maupun kuasa yang ada di bawah, baik maut maupun kehidupan ini. Kehidupan ini berbicara tentang segala tantangan hidup, berbicara tentang persoalan hidup, berbicara tentang kesesakan hidup, tekanan hidup, berbicara tentang sakit penyakit. Jadi baik maut maupun kehidupan saat ini, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Wow, ya, maupun yang akan datang ini seterusnya, ya. Lalu kuasa-kuasa yang di langit, di atas, dan kuasa-kuasa yang di bawah, malaikat-malaikat dan pemerintah-pemerintah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apatah lagi penderitaan yang sedang kita hadapi, mau sakit penyakit atau apapun. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk mereka jangan putus asa, untuk mereka jangan kehilangan iman mereka, keyakinan mereka kepada Kristus. Itu adalah harga yang mahal, itulah warisan yang terhebat. Memiliki Kristus itu sudah segalanya. Sehingga ia mau katakan, hei engkau, kuasa yang melahirkan penindasan, kuasa yang melahirkan kesesakan, kuasa yang melahirkan ketelanjangan, kemiskinan, kelaparan, pedang, bahkan maut sekalipun. Dengar engkau, kuasa yang membuat orang menderita, tidak punya kuasa sedikit pun atas kasih Kristus. Inilah Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma, ya, yang mau menunjukkan bahwa segala kuasa yang sedang terjadi, baik di langit, di bawah bumi, dan di dalam bumi ini, tidak punya kuasa kepada kasih Kristus yang sudah dinyatakan, ya, yang sudah dinyatakan di kayu salib. Kasih Kristus itu sudah dinyatakan, sudah mencapai puncaknya, kesempurnaannya. Karya keselamatan itu, karya untuk mendapatkan hidup kekal, karya untuk bersama dengan Bapa di sorga, itu sudah dikerjakannya dan telah sempurna.
Sehingga memiliki Kristus itu adalah segalanya. Sehingga apapun yang menghalangi kita tidak akan mampu untuk menghalangi kasih Kristus yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Paulus kebenaran firman berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah penderitaan-penderitaan yang biasa, yang tidak akan melebihi akan kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Allah adalah setia, ya. Ia akan memberikan kekuatan, Ia akan memberikan jalan keluar. Ini sungguh luar biasa. Jadi Tuhan memberikan jaminan perlindungan, Tuhan memberikan jaminan penyertaan. Ya, penderitaan-penderitaan ini tidak sebanding ya dengan kemuliaan yang kita terima. Penderitaan hanya sebentar, umur kita sampai berapa? Tetapi kemuliaan hidup selama-lamanya itu, ya, itu berlangsung kekal, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di bumi ini. Jadi hidup kekal, menerima kerajaan surga, menerima surga, menerima hidup kekal itu selama-lamanya. Perbandingannya dengan kita hidup di bumi hanya sebentar saja. Jadi kasih Kristus, rancangan Tuhan begitu hebat sehingga hidup selama-lamanya itu sampai kekal. Wow, jika dibandingkan menjadi penderitaan yang kita alami itu sebenarnya terlalu sedikit, karena kemuliaan yang Kristus berikan itu lebih panjang, karena waktu jangkauannya itu selama-lamanya. Nah, saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi sasaran tembak? Ya, apa yang sebenarnya menjadi sasaran tembak daripada segala yang menghadapi kehidupan kita, baik itu penindasan, baik itu kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan ketelanjangan, dan juga maut. Sebenarnya sasaran-sasaran dari semua yang kita hadapi ini sasarannya apa? Ternyata dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan baik, sasaran semuanya itu adalah untuk menghalangi kasih Kristus itu turun bagi umat, turun bagi jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Jadi penindasan ini dia mencoba untuk menghalangi kasih Kristus. Jadi penindasan, kesesakan, hidup kelaparan, ya, ketelanjangan, dan juga bahaya pedang, maut, ya, malaikat-malaikat, kuasa-kuasa di langit dan di bawah ingin menghalangi kasih Kristus yang sudah terjadi dalam orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia ingin menghalangi supaya apa? Manusia di dalam hatinya itu lahir keraguan, manusia menjadi takut, manusia menjadi khawatir. Ia kehilangan kasih Kristus itu. Jadi segala tekanan ini ternyata sasarannya adalah supaya kasih Kristus itu kita ragukan, supaya kasih Kristus itu kita menjadi kurang percaya kepadanya. Hal pertama yang saya bagikan dari sasaran untuk segala kesesakan hidup ini yang mengarah kepada kasih Kristus ini. Hal pertama yang saya bagikan adalah di dalam kasih Kristus itu, ya, ada pengorbanan. Yesus yang telah diperlakukan dengan tidak adil, Yesus yang telah diperlakukan dengan tidak benar, ia dimaki, disiksa, dicambuk, diolok, diejek, diludahi, dan ia yang disalibkan. Tetapi dengar baik bahwa ia bangkit dari kematian, dan ia ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan ia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepada Kristus. Inilah kasih Kristus itu. Ketika kita yakin dan kita percaya bahwa oleh segala yang telah dilakukan oleh Kristus itu, dia akan kembali menjemput kita untuk berjumpa dengan dia. Dia akan kembali menjemput kita untuk kita kembali bersama-sama dia. Di mana aku berada, di situ pun juga kamu akan berada. Inilah yang akan menjadi sasaran tembak dari segala keadaan hidup dan kuasa maut untuk menghalangi kasih Kristus supaya kita menjadi kurang percaya.
akan dijemput oleh Kristus Yesus untuk kembali bersama-sama dengan Dia. Jadi Paulus ingin menyatakan kita yang sedang ditindas, perhatikan ini, perhatikan kasih Kristus. Bahwa kasih Kristus itu, Dia telah mengorbankan hidupnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, apalagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, memberikan anaknya untuk dikorbankan, apalagi segala keadaan yang menghadapi kita. Jadi Paulus ingin mengingatkan kita kembali apa yang ada di dalam kasih Kristus itu. Ternyata di dalam kasih Kristus ada pengorbanan Kristus yang begitu hebat. Ia kalahkan maut. Supaya apa? Poin pertama ini, Ia ingin menciptakan satu manusia baru. Manusia yang lahir dari Kristus, manusia yang bukan lahir dari darah dan daging, tetapi manusia yang lahir dari Allah. Jadi satu individu manusia yang memiliki tubuh kemuliaan yang akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Inilah kasih Kristus. Karya kasih Kristus ini ingin dihalangi oleh yang namanya kesesakan, ingin dihalangi oleh yang namanya bahaya, ingin dihalangi oleh yang namanya pedang, ingin dihalangi oleh yang namanya ketelanjangan, maut, kuasa-kuasa kegelapan, ingin menghalangi kasih Kristus. Supaya apa? Kita tidak percaya. Oh, saya manusia. Oh, saya manusia yang binasa. Oh, saya memang sakit-sakitan. Oh, saya memang, hidup saya memang begini. Inilah nasibku. Oh, inilah segalanya. Putus asa, hilang harapan. Dari segala perbuatan kesesakan hidup, kuasa-kuasa kegelapan akan membuat kita putus asa. Tetapi hari ini dengarkan baik bahwa Kristus Yesus oleh darahnya Ia telah menciptakan kita menjadi satu manusia baru. Ya, yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi dilahirkan dari Allah. Untuk apa? Supaya kita bersama-sama dengan Dia. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang kedua, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi itu. Jadi segala pembenaran itu bukan karena tingkah langkah kita, perbuatan kita, tetapi pembenaran itu adalah kasih dan anugerah Allah. Jadi kita yang berdosa ini oleh pencurahan darah Kristus, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Supaya apa? Kita yang dibenarkan ini, kita dapat bersama-sama dengan Kristus. Kita layak di hadapannya. Kalau kita perhatikan, baca dari pasal 1 ke pasal 2 yang ke-8 ini, sebenarnya Paulus ini memaparkan bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena kasih Kristus. Oleh iman kita dibenarkan. Supaya apa? Kita memiliki satu persekutuan yang intim bersama Kristus. Sebab kalau orang berdosa, ya, orang masih hidup di dalam dosa, dia tidak bisa memiliki satu persekutuan bersama dengan Kristus. Tapi ketika dia beriman oleh darah Kristus, dia percaya Yesus, oleh darah Kristus dia telah dibenarkan, dikuduskan dan disucikan, maka ia layak hidup memiliki satu persekutuan dengan Kristus. Jadi ternyata segala kuasa-kuasa baik di langit dan di bumi, baik segala masalah pergumulan hidup yang datang menerpa diri kita, ujung tombaknya adalah dia ingin menghalangi yang namanya kasih Kristus itu. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dia ingin menghalangi yang namanya pengharapan kita kepada Kristus. Supaya apa? Kita putus asa, kita hilang harapan. Di mana Yesus? Di mana ini? Saya sedang dianiaya, saya sedang telanjang, saya sedang diperlakukan tidak adil, saya mengalami kesesakan hidup, maut sedang datang mengejar hidup saya, dan segala kuasa-kuasa di langit di bumi sedang mengintimidasi saya. Malam tidur mimpi buruk, hidup sudah susah dalam segala pas-pasan hidup, secara ekonomi, kebutuhan hidup, bahkan secara jiwa pun dihalangi dengan kuasa-kuasa kegelapan, membuat orang kehilangan harapan. Di mana membuat orang mempertanyakan di mana kuasa Tuhan, di mana Yesus itu yang saya percayai. Itu membuat jadi keadaan-keadaan yang dikisahkan ini membuat orang kehilangan yang namanya harapan kepada Kristus. Tapi hari ini kebenaran firman
yang disampaikan oleh Paulus ingin memaparkan dan menyatakan bahwa keadaan hidup yang sedang menerpa diri kita itu tidak dapat menghalangi, memadamkan, bahkan menghilangkan kasih Kristus yang sudah dikaryakan di kayu salib terhadap hidup kita. Ini sangat luar biasa. Ternyata Paulus memaparkan bahwa bukan saja tantangan hidup seperti mara, bahaya, ketelanjangan, tetapi Paulus ingin memaparkan bahwa tambahkan lagi tantangan lebih besar. Apa itu? Maut. Dengar baik, engkau maut. Engkau tidak punya kuasa sedikit pun terhadap kasih Kristus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi baik maut pun, kalau tantangan ketelanjangan, tidak makan, tidak minum, kesesakan, nah ini masih standar. Tetapi Paulus ingin memaparkan lagi, baik maut, baik kuasa-kuasa di langit, baik di bumi, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Wow, ini levelnya sudah lebih tinggi. Ya, tantangan selevel tinggi apapun sampai ke langit tidak dapat menghalangi kasih Kristus. Ini adalah satu kabar baik bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Memang tantangan itu datang, tetapi kita mesti percaya dan yakin bahwa segala tantangan, mau level setengah, level tertinggi maupun paling tertinggi pun, ternyata semua tantangan itu tidak dapat menghalangi kasih Kristus, tidak dapat menghalangi cinta Yesus di dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap berharap, buang segala keputusasaan, buang segala keraguan-raguan, buang segala mempersalahkan kepada Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan manusia, mempersalahkan orang, mempersalahkan siapapun. Mari kita buang semuanya itu, karena kasih Kristus itu melebihi segala apapun yang kita hadapi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-30, tetapi dalam semuanya itu kita telah lebih, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, tetapi dalam semuanya itu tadi baik kuasa-kuasa di langit, di bumi, kuasa-kuasa yang di atas, di bawah, baik pemerintah-pemerintah, baik malaikat-malaikat, baik segala penindasan yang kita hadapi itu, semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wow. Jadi ada satu jaminan kemenangan yang sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa lebih dari pemenang? Saudara perhatikan baik-baik dalam satu pertandingan tinju. Sudah pasti ada pertandingan dulu dari sudut biru dan dari sudut kuning dari sudut merah mereka bertanding dan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Apa maksudnya? Sebelum pertandingan itu datang, kemenangan sudah datang kepada kita. Inilah yang Paulus ingin menggambarkan, bahwa kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karya Kristus, kita perhatikan baik-baik, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kemenangan itu oleh Kristus, bukan kehebatan, bukan kekuatan, bukan karena kita gesit, bukan karena hebat, bukan karena hebatan gagah dan kuat kita, tetapi kemenangan itu oleh karena Dia. Siapa Dia ini? Yesus Kristus. Oleh karena Yesus itu kita lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada para pemenang? Karena sebelum kita lahir pun karya kemenangan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga waktu kita berjalan dalam kehidupan menuju kepada tantangan hidup, kita harus yakin bahwa kemenangan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di dalam karya salib itu bagi kita yang baru lahir sekarang. Sehingga kita itu lebih daripada pemenang. Wow, karena kuasa Kristus
tidak sebanding dengan segala keadaan hidup yang menerpa hidup kita. Paulus ingin memaparkan bahwa kemenangan demi kemenangan sudah diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Karena kuasa yang tertinggi, kuasa maut pun sudah dikalahkan. Ini yang paling terhebat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah percaya kepada Yesus. Dalam segala keadaan goncangan kehidupan, baik penganiayaan, baik kesesakan, baik ketelanjangan, baik apapun itu, sakit penyakit ke apapun itu, mari kita terus bangkit di dalam Tuhan. Kita terus percaya dan berharap kepada Yesus. Jangan putus asa. Jangan melihat kenapa saya sendiri kena sakit kok tidak ada yang datang lihat, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang kenapa ini orang semua sudah tidak melihat saya, sehingga dia menjadi putus asa, hilang harapan, kecewa, marah-marah sendiri di kamar. Mari kembali bangkitkan di dalam hati bahwa kuasa-kuasa yang sedang bekerja di bumi tidak dapat menghalangi akan kasih Kristus yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap bangkitkan di dalam hati, tetap percaya bahwa Yesus lebih hebat dari segala kuasa apapun. Yesus lebih hebat dari segala tantangan apapun. Bahkan maut pun Yesus lebih hebat karena Ia telah mengalahkan maut dan Ia telah bangkit. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tetap kuatkan di dalam segala masa-masa kesulitan yang sedang dihadapi. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang saat ini, mari kita baca dan imani kebenaran firman ini. Jemaat di Roma menghalangi tantangan yang lebih dahsyat, mengalami tantangan yang lebih hebat, sampai nyawa harus mereka korbankan. Hanya karena percaya Yesus mereka diusir. Hanya karena percaya Yesus mereka dianiaya. Hanya karena percaya Yesus mereka dibunuh, dijadikan tontonan ejek-ejekan. Karena itu mari kita terus bangkit, percaya kepada Yesus bahwa Ia sanggup memulihkan, menyembuhkan, melepaskan segala keadaan hidup. Oh haleluya.